Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah Negara Selatan dan ranting Rada Kunting 2 yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim untuk mengadakan pengajian rutin yang malam Kamis seminggu sekali ya. Alhamdulillah. Jarang seminggu sekali, rata-rata 2 pekan sekali. Ya, sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Ya, maka kita bersyukur. Berarti semakin banyak pertemuan, semakin banyak amal yang jelas ya, amal soleh. Juga tentunya banyak ilmu dan pengaruhnya nanti kepada penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan kita, terutama dalam hal dinul Islam dan juga kepada hal-hal yang lain. Bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini bab yang keempat di putusan tarjih, himpunan putusan tarjih jilid ke-3 halaman yang ke-69 adalah tentang pornografi dan porno aksi. Bicara masalah ini ya, karena di dunia ini ada 2 macam ya, ada baik ada buruk, ada salah ada benar ya. Maka di dalam bahasan pun di sini ada amal soleh, ada yang amal yang toleh. Nah, pornografi, porno aksi termasuk amal yang tidak baik yang juga harus kita ketahui seperti apa yang termasuk kategori pornografi, porno aksi ya. Keputusan majelis tarjih di sini yang pertama, pengertian pornografi. Jadi semua produk baik berupa gambar, tulisan, suara yang menimbulkan nafsu birahi yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama ya. Baik moral, kesopanan ya, ini termasuk pengertian pornografi. Sedangkan porno aksi ini adalah sikap perilaku, apakah itu gerakan tubuh, apa suara yang erotis dan sensual, baik dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama, yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama, moral dan kesopanan. Nah, jadi pornografi itu intinya ya produk kaitannya dengan hal-hal yang nafsu birahi, menuju ke nafsu birahi. Tapi kalau porno aksi itu intinya perilaku yang mengarahkan pada perbuatan sensual. Nah, apa penyebabnya? Mengapa ada pornografi dan porno aksi? Penyebabnya pertama adalah karena munculnya era kebebasan media ya. Jadi media begitu
masif ya, baik elektronik maupun yang lain ya. Kemudian kaitannya juga kasus perjudian. Nah, karena perbuatan dosa itu memang saling kait pengkait ya. Kalau ada pornografi ya di situ ada porno aksi, ya ada kaitannya dengan judi, minum-minuman keras, ya, narkoba, termasuk ya pencurian, korupsi, perzinaan, dan yang lain-lain. Dari cara berpakaian ya, fenomena busana mini seksi, termasuk iklan ya. Iklan ini juga menjadikan orang ini berbuat mengarah ke situ ya. Iklan obat kuat ya. Termasuk iklan apa itu kontrasepsi ya. Iya. Ya, semuanya itu berpengaruh. Jadi ada kaitan-kaitan. Nah, juga didorong dengan budaya global. Termasuk budaya yang ada sekarang, budaya anak muda, yaitu budaya konsumeristik. Jadi belanja ya, senangnya belanja, turut duitnya nggak tahu bisa apa enggak. Dan budaya hedonistik, yang penting senang ya. Duit orang yang penting senang. Sementara satu sisi generasi kita dilatih menjadi generasi yang lemah. Jadi satu sisi generasi kita adalah pemboros, konsumer ya, konsumeristik, hedonistik. Satu sisi lain yaitu dijadikan generasi yang pemalas. Jadi makanya ini serba kompleks ya permasalahan ini. Terutama anak-anak sekarang, namanya apa, generasi Gen Z apa Gen Z ya. Ini kan HP bagi anak-anak, walaupun sekarang sudah ada itu ya aturan pembatasan pemakaian HP bagi yang belum usia berapa 13 tahun apa 16 tahun. Nah, itu kan nyatanya ya masih, dan memang katanya sudah diblokir ya situs-situs yang akan merusak moral anak kita, itu sudah dihapus. Tapi ya masih, yang namanya anak sekarang kan pintar mana memakai HP ya, sehingga ya walaupun ada pembatasan, ada penghapusan konten-konten yang merusak, tetap saja ada. Tapi paling tidak mending ya, ini berarti negara sudah turut andil bagian untuk merehabilitasi untuk memperbaiki akhlak anak bangsa. Nah, jadi HP bagi anak ini didikan untuk menjadikan anak malas. Sudah datang azan ya masih HP saja. Suruh belajar ya masih HP nanti. Suruh makan saja ya tidak segera, apalagi disuruh bekerja membantu orang tua. Sehingga akhirnya menjadi generasi malas. Kalau sudah malas, nah nanti bagaimana akan mencari kerja? Susah. Akhirnya pengangguran. Ketika sudah pengangguran menjadi minder. Nah, akhirnya menjadi dijadikan eksploitasi pihak-pihak lain. Nah, makanya ini penting kita ketahui. Nah, pertimbangan dalam mensikapi merebaknya pornografi dan pornoaksi adalah kenyataan bahwa pornografi dan pornoaksi memiliki dampak yang sangat negatif ya, bagi generasi kita. Nah, makanya membiarkan pornografi dan pornoaksi dapat berakibat pada penghancuran bangsa.
ya generasi kita akan hancur, bangsa kita akan hancur. Nah, sebagian besar umat Islam dan juga bangsa Indonesia belum memberikan perhatian secara maksimal terhadap pornografi dan pornografi. Tapi sekarang sudah mulai ya, jadi sudah mulai tapi belum maksimal. Nah sekarang apa akibatnya dari perbuatan pornografi dan pornografi? Akibat negatif dari dua hal tersebut diantaranya adalah dapat membangkitkan seksualitas yang liar ya, ini kan berarti bahaya sekali. Dapat menimbulkan kekacauan sosial, dapat melahirkan prostitusi, nah, termasuk di situ kriminalitas, meracuni kerangka pikir dan menggelapkan hati nurani. Jelas karena perbuatan dosa maksiat itu adalah noktah, titik hitam yang akan menutup hati, sehingga hati ini tidak bersinar karena ada kotorannya. Jadi perbuatan maksiat. Terus meluluh lantakan nilai-nilai agama dan moral, jelas. Dan hukum pornografi dan porno aksi hukumnya adalah haram, jelas. Haram, baik itu dalam Al-Quran maupun sunnah makbulah. Akan tetapi ya tidak selamanya itu haram. Nanti ada beberapa hal nanti kaitannya dengan pembelajaran ya. Jadi dalam kaidah fikih nanti akan kalau digunakan untuk kepentingan pendidikan. Jadi sekarang kan di sekolah-sekolah ada pendidikan reproduksi ya, termasuk pendidikan itu mengenal zat-zat adiktif, nafsa ya dan sebagainya, itu perlu dikenalkan nafsa. Tadi di sekolah saya itu ada dari BNN, dari Puskesmas untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tadi narkoba dan pergaulan bebas. Jadi kalau tujuannya adalah untuk kepentingan pendidikan termasuk medis ya, termasuk juga penelitian dan kegiatan ilmiah yang lain, maka hukumnya menjadi mubah. Jadi kalau untuk belajar atau untuk mengetahui saja itu hukumnya mubah. Ini dalam kaidah fikih dikatakan al-hajatu qad tanzilu manzilatat dururah, bahwa kebutuhan mengizinkan hal yang dilarang. Jadi aslinya dilarang haram, tapi karena kebutuhan untuk pendidikan jadi boleh. Tapi hanya untuk tujuan itu. Nah sekarang bagaimana penanggulangannya? Ya, penanggulangan ini kalau pengen hal ini bisa segera teratasi ya memang semua pihak ya, terutama pemerintah, tokoh agama, ulama, dan masyarakat secara umum. Sehingga di sini penanggulangan bisa secara preventif dan represif. Nah, bentuk preventif itu seperti kampanye anti pornografi, terus porno aksi, baik melalui media maupun yang lain. Termasuk sosialisasi anti pornografi dan porno aksi melalui pendidikan akhlak al-karimah. Terus penyediaan sarana, pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan peran serta masyarakat. Nah, sementara penanggulangan represif dilakukan melalui mendesak adanya undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Ini sudah ada apa belum? Sudah ya, undang-undangnya.
nomor 4 ya, nomor 4 tahun 2000 berapa itu? Itu sudah ada undang-undangnya tapi sanksinya belum dijalankan ya, masih ini ya belum efektif. Jadi ada undang-undang dan ada sanksi dan ada penegaknya sehingga nanti bisa efektif. Tapi kalau hanya undang-undang saja ya belum maksimal. Dibentuknya badan sensor yang independen dan sebagainya. Ini putusan dari Majelis Tarjih tentang kondisi bangsa kita, di mana kita tahu bahwa pornografi ini hal yang haram intinya, tapi ternyata dari masyarakat Indonesia ini karena sudah terbiasa di masyarakat ada, terutama di generasi kita, sehingga hal yang haram kalau sudah terbiasa menjadikan lumrah ya, akhirnya ya biasa. Ini yang bahaya ya, jadi haram tapi dianggap biasa, sementara wajib tapi karena tidak pernah dikerjakan, tidak pernah disosialisasikan dan tadi promosikan, didakwahkan, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Nah, contohnya sholat kan wajib, tapi karena orang tidak pada peduli dengan ada sholat, anak dibiarkan ke sholat biasa ya. Akhirnya ya dianggap bahwa tidak sholat nggak apa-apa. Bahkan yang sholat dikatakan seolah-olah apa ya, beda sendiri dan lain-lain. Nah ini memang hidup di zaman akhir, memang kita harus betul-betul apa ya, menguatkan iman kita. Nah tentang dalil dari kaitannya dengan pornografi dan pornoaksi ada pada surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 30-31. Ini perintahnya adalah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dikatakanlah kepada orang-orang yang beriman, disuruh untuk memejamkan, menahan pandangan dan memelihara kehormatan, memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum, itulah yang lebih bersih, yang lebih suci bagi mereka. Jadi ini merupakan perintah agama, kita disuruh untuk mensucikan dari hal-hal yang haram. Nah, sementara ya karena di masyarakat sudah banyak ini ya, jadi disuruh menjaga pandangan tapi susah kalau zaman sekarang. Tapi walaupun susah ya kita karena di sini diperintahkan ya harus kita usahakan. Yang ayat ke-31-nya wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna. Dan seterusnya, ini ayatnya panjang, ini kaitannya dengan mahram ya. Jadi katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan untuk juga di sini menahan pandangannya, kecuali kepada yang diperbolehkan, dalam ini kepada mahram. Berbicara masa mahram, mahram itu berarti orang yang diharamkan untuk dinikahi, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, ada 3 sebab. Pertama sebab keturunan atau nasab ya. Sebab nasab, keturunan. Jadi seperti kalau kita laki-laki ya kita diharapkan untuk menikahi
ibu, terus adik, terus anaknya ya bibi ya, bibi dari pihak ayah, dari pihak ibu, termasuk dari saudara perempuan berarti tadi adik ya, dan ponakan, terus apa lagi ya cucu ya, jadi ibu sampai ke atas ya nenek, kalau ke bawah berarti ponakan sampai cucu, itu diharamkan. Itu namanya nasab yang di situ keharamannya mu'abbad ya, artinya terus menerus selamanya. Termasuk yang mahram mu'abbad itu susuan ya, mertua ya, itu yang nanti yang ketiga. Yang kedua itu karena sebab susuan ya, jadi ibu yang menyusui kita, ibu lain maksudnya ya, kalau ibu kandung kita jelas, maksudnya kalau kita pernah disusui oleh orang lain itu termasuk ibu susuan, itu haram untuk dinikahi. Termasuk saudara sesusuan, kalau ada orang lain yang ikut menyusu pada orang lain perempuan yang ikut menyusu pada ibu itu, maka juga haram dinikahi. Termasuk anak-anaknya ibu susu ya, itu juga haram. Itu juga termasuk haramnya mu'abbad, jadi selamanya. Tapi kalau sebab yang ketiga, sebab pernikahan, itu haramnya nanti tahrimnya itu mahramnya itu mahram mu'aqqad. Jadi bisa jadi tidak selamanya. Jadi seperti mertua, anak mantu ya, mantu, terus ipar, termasuk anak tiri ya. Itu bisa jadi yang sekarang haram, suatu saat bisa halal. Contohnya umpamanya kita menikahi seorang perempuan yang kakak adik ya, yang kakaknya dinikahi. Setelah itu adiknya kan menjadi mahram, tapi mu'aqqad. Ada waktu. Suatu saat mamanya kakaknya meninggal, ya boleh ya. Jadi menikahi adiknya, istilahnya apa? Turun ranjang, ya turun ranjang. Berarti anak tiri ya. Anak tiri kalau ibunya sudah digauli, ya maka anak tiri menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Tapi suatu saat namanya setelah dinikahi belum digauli dipegat, ya, ternyata dinding anak lebih ayu mamanya, terus menikah dengan anaknya ya, setelah dipegat. Tapi jadi yang tadinya haram setelah dipegat ibunya terus ganti dengan anaknya, itu menjadi halal kalau sudah. Tapi itu nanti ada persyaratan-persyaratan. Itulah mahram ya. Mahram berarti orang yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, dalam batasan aurat, nah ini juga beda. Jadi kalau aurat mahram yang mu'abbad tadi, yang satu nasab ya, itu seluruh tubuh kecuali wajah, terus kepala dalam ini berarti boleh rambut dilihat, dan betis ya boleh ya, artinya tidak haram. Jadi mana kita melihat kepalanya adik kita ya, ataupun saudara kita, ibu kita, cucu kita, nggak masalah. Nah, tapi kalau mahram yang tadi mu'aqqad, ini hukumnya auratnya itu seperti orang lain, artinya seluruh badannya aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, itu. Iya. Jadi namanya kita dengan ipar ya. Jadi ipar itu ya walaupun mahram tidak boleh dinikahi,
Tapi kan itu mu'aqqad ya, satu saat. Kalau memang semuanya bisa dinikahi. Tapi tetap di situ hukumnya seperti orang lain. Ya. Termasuk tidak boleh bersentuhan. Ya. Salaman nggak boleh dengan ipar aslinya ya. Nah itu ada hadis yang ipar adalah maut ya. Itu banyak kasus yang seperti itu. Nah, kemudian dalil yang kedua surat apa ini? Surat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dina wa kana Allahu ghafurur rahimah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan juga anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Nah, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jalabib dan jilbab ya. Jadi jilbab itu bahasa Arab. Nah, yang namanya jilbab itu berarti yang menutup dada. Pudung-pudung yang sekarang itu kan yang modis-modis itu kan berarti ya tidak termasuk jilbab. Kerudung ini ya. Ya, jadi perintahnya adalah kita disuruh untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ya, minimal dada ya. Jadi tidak kelihatan. Kemudian ini yang ketiga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kalian pada kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, hadisnya di sini hadis dari Alqamah bin Abi Alqamah an ummihi anha qalat dakhalat Hafsah bintu Abdurrahman ala Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Hafsata himarun raqiqun wasaqadhu Aisyatu wa kasadha himarun kasifan. Jadi Hafsah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah. Termasuk Hafsah istri Rasulullah. Nah saat itu ketika Hafsah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumahnya Siti Aisyah, itu menggunakan tutup kepala yang tipis. Nah, lalu Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal. Kalau tipis kan berarti rambutnya kelihatan ya. Sehingga oleh Aisyah disuruh untuk ganti yang tebal. Ini berarti menunjukkan bahwa menutup rambut adalah wajib karena itu termasuk aurat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, anak angkat ini berarti termasuk tinggal anaknya ya. Jadi seperti saya itu anak angkat tapi dari kakak saya ya. Nah, kalau dari kakak saya kalau iya ponakan itu kan berarti masih mahram ya, jadi nggak masalah. Yang masalah itu kalau anak yang diangkat itu adopsi. Iya, ini yang repot ya. Tapi dalam Islam sudah ada bahasa mengadopsi, istilahnya memutuskan
nasab. Nasab ya? Iya, nggak ada. Nggak boleh ya. Kalau itu saya Nabi kan juga mengangkat anak siapa? Ya, Nabi Malik benar ya. Namanya tetap ya. Anak Nabi. Itu tadi belum selesai, maksudnya harus yang saudara kalau mau ngangkat. Ya bagusnya ya sehingga tidak tapi udah haram ya. Tidak boleh ya. Maksudnya ya, bukan tidak boleh kalau tidak mengangkat misalkan dari saudara. Ya tidak dari saudara tidak apa-apa. Artinya menjadi asalkan bisa menjaga ya tadi auratnya ya nggak apa-apa. Cuman kan kira-kira bisa apa enggak? Ya, susah kan? Iya. Iya. Jadi kalau pengen aman ya mengangkat dari darah ponakan. Ponakan saja. Ini kalau yang diangkat namanya ya, yang diangkat laki-laki juga masalah bagi istrinya sih nanti. Iya. Kalau kembalikan kalau laki-laki bagi perempuan bagi suami. Iya. Itu. Nah, makanya ini seperti itu. Jadi makanya dalam semuanya ini semuanya kan ujian ya. Jadi masalah aurat juga ujian kita, masalah apa tadi hal-hal yang haram ya. Karena memang orang yang beriman bertakwa ini harus satu melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib, yang bagus-bagus, yang sunnah. Yang dua, takwa itu adalah menjauhi hal yang haram-haram. Nah, makanya sampai di mana iman kita dalam hal ini untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, ini ujian. Makanya kan di surat Al-Mulk gitu ya, yang ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di situ dijelaskan oleh ahli tafsir yang dimaksud ahsanu amala bukan aksaru amala, bukan yang paling baik adalah yang banyak amalnya ya. Jadi amal banyak belum tentu baik. Maka ahsanu amala ditafsiri pertama adalah ahsanu aklan. Jadi amal yang baik itu saat akal kita itu menjadi orang yang baik akalnya. Maksudnya akalnya baik bagaimana? Ya selalu husnudzon ya. Selalu menyertai dengan amal yang kita kerjakan. Contohnya sholat. Ya, sholat itu kan yang kita kerjakan menyembah Allah. Bacaannya juga yang sudah ditentukan. Tapi seringnya kan kita akalnya tidak ahsan. Jadi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, tapi akalnya mana-mana ya. Ya, berarti kunci, anak mikiri pekerjaan, anak mikiri keluarga. Ini berarti belum dikatakan ahsanu amala karena akal kita belum bagus. Nah, jadi memang ahsanu amal itu ternyata susah ya. Karena harus selalu akalnya ini main ya. Main di sini berarti sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Baca Quran ya kalau ahsanu amal ya harus tahu artinya. Susah kan? Ya. Tapi ya bukan berarti tidak bisa. Susah tapi harus diusahakan untuk bisa. Yang kedua, arti ahsanu amala itu adalah aura'u an maharimillah. Jadi kita harus lebih menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi bagaimana supaya kita tidak melakukan pornografi ataupun porno aksi? Ya kita memang harus menjaga aurok dari kata wirai itu berarti jangankan mendekat. Ya, jadi menjaga itu artinya menjauh ya. Nah, apalagi melaksanakan. Kalau dalam ayatnya kan wala takrobu ya, wala takrobu zina, jangan mendekat. Jadi untuk mendekat saja jangan.
apalagi melakukan. Ini harus dilakukan. Jadi kalau kita dalam keseharian masih melihat gambar tadi ya, ini kan pornografi termasuk melihat gambar atau melihat film ataupun tulisan cerita tentang pornografi, ini berarti tidak dikatakan aura'u an maharimillah ya. Termasuk kita kalau masih dekat-dekat orang sistem korupsi ya, makanya kalau sudah di lembaga susah ya. Kalau kita masuk lembaga, apakah itu sekolah, apa saja lah, ini kan sudah sudah syarat dengan korupsi ya. Ini memang susah ya. Memang harusnya pihak swasta yang bebas ya. Kalau sudah masuk pada bisa juga ya Mas Hasan ya. Ya. Iya. Nah itu ya. Jadi ahsanu amal itu syaratnya banyak. Termasuk ahsanu amalan ditafsiri asra'u fi ta'atillah. Asra'u fi ta'atillah berarti lebih bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Fatir itu 32 ya kalau nggak salah. Itu kan manusia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama dzalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqun bil khairat. Ini kaitannya dengan ahsanu amala. Ini ternyata memang manusia itu keberadaannya 3 kelompok ini. Kira-kira kita kelompok yang mana? Dalam contoh ya, kalau di tafsir itu ada contohnya dari masing-masing kelompok. Saat sholat beribadah, ya, orang yang masih dolim nafsi, ya butuh woha. Ya, mereka itu beribadah alladzina ya butuh woha. Dia atau mereka beribadah kepada Allah, tapi ghaflatan, dia itu masih lupa. Seperti tadi ya, menyembah Allah tapi pikirannya kemana-mana, berarti masih ghaflah, berarti masih termasuk dzalimun nafsi ya. Atau adatan, hanya sebagai kebiasaan, jadi waktunya azan sholat, tapi ya sekedar sholat tok ya, balik maning azan maning sholat maning, waktu pengajian, tapi tidak diresapi, tidak diambil manfaatnya, hanya sekedar kebiasaan saja ya, rutinitas. Ini berarti termasuk golongan dzalimun li nafsi, masih belum bagus. Nah kalau yang muqtasid itu, kalau dalam contoh ibadah itu sudah ada rasa rohbah wa rohbah ya. Jadi saat sholat, orang yang golongan yang kedua muqtasid itu ada perasaan harap dan cemas. Ya harap, ya Allah mudah-mudahan ibadah saya diterima. Ya. Cemas, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima, jangan-jangan saya dosanya tidak diampuni. Ini berarti kelompok yang kedua muqtasid. Nah, kelompok yang sabiqum bil khairat ini lebih bagus lagi. Ketika sholat, dia itu sudah merasakan nikmat atau merasakan ya pokoknya merasakan nikmat sambil mengagungkan Allah. Ini kaitannya dengan hadis ihsan ya, antak budallah ka'annaka taruhu fa illam takun taruhu fa innahu yaraka. Jadi saat sholat tidak hanya sekedar rasa takut, rasa harap saja, tapi begitu sholat dia itu mengagungkan Allah, seolah-olah Allah ada di hadapannya, sehingga betul-betul khusyuk ya. Takut kalau mau noleh-noleh, takut kalau mau berpikir kemana-mana ya. Ini kira-kira gampang apa mudah? Bisa ya. Jadi sambil mengagungkan Allah. Jadi kalau diberatkan dalam dunia itu seperti orang menghadap presiden lah ya. Presiden Indonesia.
Presiden di kira-kira. Iya. Presiden Iran ya. Iya. Yang kira-kira menghadap presiden kan harus pakaiannya, ya bicaranya, tatapan matanya harus dijaga betul-betul. Apalagi berhadapan dengan Allah. Ya. Itu dijaga lagi. Kalau contoh berikutnya seperti apa? Infak. Nah, kalau orang infak atau diberi ya. Jadi kalau kelompok dzalimun nafsi ketika diberi atau diberi orang atau diberi oleh Allah ya. Diberi tapi nggak memberi. Itu berarti masih kelompok dzalimun nafsi. Hari jaluk tak terusan ya. Dibain ya terus, diterima terus tapi tidak diberi ya, tidak diberikan lagi. Nah, yang kelompok muktasid ketika diberi rezeki, diberi siapa? Ini disalurkan lagi. Nah, minimalnya kepada keluarga, kepada siapalah yang membutuhkan. Seperti kita bekerja, diberi rezeki oleh Allah melalui pekerjaan kita, ya sebagian dikeluarkan zakatnya, infaknya. Itu namanya diberi dan memberi. Itu sudah masuk muktasid. Yang bagus lagi ketika diberi di samping berbagi juga berdampak positif kepada yang lain. Jadi manfaatnya lebih banyak. Itu. Contoh lagi satu dalam hal menghadapi musibah. Orang yang dzalimun nafsi ketika mendapat musibah gimana kira-kira? Dalam tafsir kata-katanya apa itu? Pokoknya intinya orang yang mendapat musibah kalau masih merasakan takut ataupun gelisah ataupun tidak sabar ya. Dan ini rata-rata manusia. Berarti ini termasuk masih dzalimun nafsi, mengeluh, menyalahkan orang lain, takut ya. Waduh, nyong ditilang kok pingin pakale ya. Kodong tua pimen. Nah, ini berarti masih dzalimun nafsi. Nah, orang yang muktasid ketika diberi musibah itu sabar. Sabar berarti bagaimana? Ya, tetap dalam ketaatan. Menerima bahwa itu adalah takdir yang harus diterima, tidak menyalahkan kepada orang lain. Nah, yang bagus lagi, orang yang sabiqum bil khairat ketika mendapat musibah, di samping sabar ya, tapi merasakan nikmat. Bisa apa enggak? Merasakan nikmat atau dinikmati ya, dirasakan. Contohnya yang musibah apa? Sakit wis ya, sakit wis berobat, iya, terus apa ya? Sementara orang mari-mari ya. Nah ini ya kan. Kalau ya nggak sabar, main dukun ya, anak sing ada di kon ingin mari, mana baik ya. Itu banyak ya yang tidak sabar. Nah, tapi bagi yang tadi sabiqum bil khairat dengan musibah malah dinikmati. Ya. Pertama mengapa? Karena dia itu yakin Allah memberikan takdir kepada saya, pasti ini lebih baik bagiku, yang terbaik bagiku. Nah, ini keyakinan seperti ini kan susah ya, kecuali orang yang tadi betul-betul sabiqum bil khairat. Yang kedua, karena Rasulullah menjelaskan bahwa tidak ada orang yang sakit kecuali ketika sabar dosanya akan diampuni, derajatnya akan diangkat. Nah ini ya, makanya orang yang yakin seperti ini baru bisa menikmati musibah yang dialami. Tapi kalau yang belum punya keyakinan seperti ini ya nggak bisa. Nah itu ya. Terus contoh lagi, ini contoh-contoh ya. Ini maksudnya biar kita apa ya? Ya introspeksi lah kira-kira saya kelompok yang mana ini ya. Dalam tafsir dijelaskan saat mendengar azan, orang yang sabiqum bil khairat ini sebelum azan sudah sampai ke masjid. Tapi yang muktasid azan baru berangkat ke masjid. Orang yang dzalimun nafsi umat baru ke masjid ya.
Kira-kira kita kelompok yang mana ya? Itu gampang seperti itu. Nah jadi tadi aku jadi muadzin ya. Kudune daftar muadzin gitu. Termasuk sapi kumpul khairat. Tapi yang jelas ya itu semua harus kita usahakan supaya kita masuk pada sabiqum bil khairat karena wadzalika wakadzalika dalam ayat berikutnya itulah keutamaan yang sangat besar. Orang yang termasuk golongan sabiqum bil khairat akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, ya pahalanya besar dan pahala balasannya sangat besar yaitu surga. Makanya ini yang harus kita usahakan. Mungkin itu dari pengisian malam hari ini karena ada acara lagi ya Mas ya. Sehingga mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita meningkat ya dari kelompok Yolimun nafsi menjadi muktasid, yang sudah muktasid mudah-mudahan menjadi sabiqun bil khairat, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapat keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.